Jumat 15 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan satu tahap penting dalam perkara sengketa pemilu Presiden 2014 yang diajukan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, yaitu pemeriksaan saksi fakta. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memperkuat dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan. Saksi-saksi ahli tim Prabowo Hatta terdiri dari Yusril Iza Mahendra, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahuddin, Rashid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim. Kubu Prabowo Hatta mengajukan ahli yang mampu menjelaskan hubungan antara pertambahan penduduk dan daftar pemilih tetap. Pihaknya mencatat adanya pertambahan jumlah pemilih yang mencapai 3,5 juta dari 13 Juni hingga 9 Juli. Selain itu, diajukan juga ahli tata negara serta ahli pemilu. Adapun kuasa hukum KPU Ali Nurdin menghadirkan 4 ahli. Mereka adalah mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, mantan Hakim Konstitusi Harjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Raja Guguk, serta Didik Supriyanto. Sementara tim hukum Jokowi JK sebagai pihak terkait mengajukan 2 ahli. Keduanya adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo. Terkait tudingan pemohon tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU, salah satu saksi ahli KPU Harjono menerangkan bahwa pelanggaran perlu dibuktikan. Apakah betul mengandung unsur intensi atau maksud memenangkan salah satu kontestan dengan cara curang? Oleh karena itu, hal yang harus digali adalah apakah terstruktur, sistematis, dan masif itu intinya adalah memenangkan kontestan dengan cara-cara yang curang. Sejauh intent itu tidak terbukti dan tidak ada, maka itu bukan satu alasan untuk menyatakan bahwa pemilu itu harus diulang, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Selanjutnya terkait jumlah DPKTB yang selama ini dipermasalahkan pemohon atau tim Prabowo Hatta, kedua ahli pihak terkait menilai besarnya jumlah DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu. Lagi pula dalam putusan MK nomor 102 tahun 2009 dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memang dibolehkan menggunakan DPKTB. Ahli pihak terkait juga menilai tidak ada ketentuan jumlah pemilih DPKTB harus sebesar 2% dari DPT jumlahnya. Menurut saya, besarnya jumlah DPKTB dibandingkan jumlah ketersediaan surat suara tambahan yang sekitar 2% DPT tidak dapat dipersoalkan. Sebab keduanya tidaklah linear. Dalam arti pengguna hak suara yang tidak terdaftar dalam DPT atau pemilih yang menggunakan KTP tidak identik dengan jumlah surat suara tambahan yang disediakan. Lagi pula, tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau daftar pemilih khusus tambahan hanya boleh menggunakan tambahan suara yang 2% tersebut. Tidak ada ketentuan seperti ini. Sementara itu menurut Said Salahuddin, salah satu ahli dari pihak pemohon, putusan MK nomor 102 tahun 2009 tidak relevan lagi digunakan dalam Pilpres 2014. Terhadap hal itu ahli berpendapat bahwa ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk dilanggengkan atau diberlakukan secara terus-menerus karena beberapa alasan. Pertama, putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan karena adanya suatu kondisi yang bersifat khusus, di mana terdapat fakta hukum yang dihubungkan dengan kondisi pada saat itu masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kepastian hak memilih hingga menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2009. Seperti diketahui sebelumnya pihak pemohon atau tim Prabowo Hatta mempermasalahkan adanya jumlah DPKTB yang terlalu besar, yakni di 1.124 kecamatan, 10.827 kelurahan, dan 55.485 TPS di seluruh Indonesia.
Ya, pemirsa, kita sudah saksikan bersama ya bagaimana argumentasi para saksi ahli yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ini ya di sidang Pilpres 2014. Ada nama-nama yang sudah Anda saksikan tadi, ada Yusril Iza Mahendra, ada Bambang Eka Cahya, dan kemudian Said Salahuddin dan nama-nama lainnya. Dan malam ini kita akan mencermati ya berbagai argumentasi yang telah disampaikan tadi bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Pak Bambang Eka Cahya Widadaya, selamat malam. Selamat malam. Ini dari saksi ahli untuk Jokowi JK ya Pak ya. Kemudian ada IGD Putuarta, mantan anggota KPU. Ini kalau 2009 itu sangat familiar dulu ya. Kita saksikan. Kemudian ada Ferry Junaidi dari Perludem ya, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Selamat malam. Malam. Kalau saya ahli bersaksi. Ahli bersaksi, bukan saksi ahli ya. Nah, sudah banyak yang ahli bersaksi sebenarnya dalam. Sekarang kita mengomentari para ahli. Tapi saya ingin ke Pak Bambang Eka dulu ya ini ya, karena dalam sidang ini selalu yang disoroti sebagian besar adalah masalah TSM dan kemudian DPKTB. Nah, kalau menurut Anda bagaimana masalah dua ini? Iya, pertama saya tadi menjelaskan soal DPKTB itu ya. TSM jatahnya Pak Saldi Isra, jadi saya tidak menyinggung terlalu jauh soal itu. Nah, persoalan DPKTB itu pertama kita harus melihat bahwa ada sebelum putusan DPKTB itu ada, sebetulnya ada latar belakang ya pada pemilu presiden tahun 2009, 3 hari menjelang pemungutan suara itu MK memutuskan satu gugatan yang diajukan oleh Refli Harun dan satunya saya lupa namanya. Mas Suara Prabanduna waktu itu. Iya, itu yang intinya adalah kemudian keputusan MK itu memberi ruang yang sangat penting bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau dengan menggunakan paspor bagi mereka yang ada di luar negeri. Nah, ini merupakan satu langkah yang sangat penting secara substantif karena ketentuan harus terdaftar dalam DPT itu bisa menghambat digunakannya hak pilih oleh warga negara yang secara tidak sengaja maupun sengaja tidak terdaftar dalam DPT. Tapi kemudian ini dianggap bisa menjadi modus untuk kecurangan ini Pak ya? Iya, dan karena itu sebetulnya MK itu memasang 5 syarat ya, 5 syarat yang menurut saya sebetulnya menunjukkan kehati-hatian MK di balik keputusan itu. Pertama, harus dilampiri dengan kartu keluarga, hanya boleh digunakan di RT RW yang tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut, kemudian harus 1 jam sebelum TPS ditutup. Itu menunjukkan ada sebuah kehati-hatian sebetulnya, ada kesadaran bahwa ini kalau tidak diatur ini bisa berpotensi disalahgunakan menjadi kecurangan, dan saya kira syarat inilah yang kemudian menjadi sangat penting yang seharusnya menjadi perhatian oleh KPU. Tapi menurut Anda DPKTB Pilpres kali ini tidak bermasalah begitu? Bukan tidak bermasalah, yang saya persoalkan itu adalah bahwa dasar hukum KPU membuat DPKTB itu sebetulnya sangat kuat. Jadi gugatan terhadap Undang-Undang Pilpres itu sampai hari ini belum pernah dicabut keputusannya itu oleh keputusan yang setingkat begitu. Jadi masih berlaku. Sementara perubahan Undang-Undang Pilpres itu kan kita semua tahu gagal di DPR kan, tidak berhasil dirumuskan, sehingga kemudian undang-undang yang lama itu masih dipakai dan keputusan MK itu masih berlaku. Sehingga maka dua hal itu secara hukum konstitusional. Ya, begitu. Meskipun konstitusional ini, mungkin pengalaman Pak Putu ya, kita tahu seringkali kemudian menjadi modus kecurangan, misalnya tiba-tiba ada KTP yang dalam jumlah besar begitu ya, dimobilisasi untuk memenangkan suatu calon. Ada pengamatan Anda di lapangan memang seperti itu? Ya, sebelum saya menjawab itu, izinkan saya singkat menambahkan bahwa kalau perdebatan kegaduhan politik hari ini soal DPKTB, pendapat saya dalam konteks konstitusionalitas dia punya dasar, ya, karena bahasanya putusan MK 102 itu adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak bisa dinegasikan oleh
syarat-syarat administratif. Itu prinsip dasar. Sehingga kalau perdebatan hari ini karena tidak ada di undang-undang segala macam, itu dengan sendirinya terbantahkan. Betapapun undang-undang Pilpres misalnya tidak ngatur. Jangan lupa loh, undang-undang nomor 8 2012 tentang pemilu legislatif nggak ada ngatur DPKTB juga. Kalau kita katakan ini ilegal, berarti seluruh hasil pemilu legislatif ilegal juga dong. Nah, bahwa kemudian ada problem disharmoni undang-undang, ya itu karena kegagalan DPR kemarin yang harusnya menyusun undang-undang sehingga harus ada di situ. Nah, persoalannya ketika implikasi dari teknis administratif di DPKTB ini seperti apa? Faktanya memang kritik saya hari ini DPKTB-nya sangat besar, 2.910.000 bandingkan dengan 2009 walaupun cuma 3 hari 460.000. Ini cukup signifikan. Tetapi sisi positifnya mungkin karena euforia orang memilih lalu tidak sempat memilih, karena lalu partisipasi pun meningkat begitu kan ya logikanya. Tetapi di lapangan di persidangan yang saya maksud memang tidak bisa dibuktikan menguntungkan siapa. Prabowo besar betul KTP-nya di Jawa Barat, di Sumatera Barat, Jokowi besar juga KTP-nya di Jawa Timur. Namun pengalaman saya sebagai konsultan di lapangan, praktek-praktek potensi penyalahgunaan KTP dalam pilkada itu bisa terjadi. Jadi misalnya orang di Bali pernah ada ketika Pilgub kemarin, itu ratusan KTP di bawah umur diterbitkan, lalu kemudian harus dibakar gara-gara kemudian ketahuan. Artinya patut diduga kalau itu bagian dari mobilisasi, maka itu instrumen pemerintah kabupaten atau otoritas di situ kemudian menggunakan KTP untuk menambah pemilih, padahal di bawah umur misalnya. Ini kan kejahatan pemilu. Atau misalnya perilaku orang yang sudah punya memilih di satu tempat lalu bisa memilih tempat lain dengan menghapus tinta, dia di satu tempat menggunakan C6, di tempat lain bisa saja menggunakan KTP masih dalam kelurahan yang sama. Inti dasarnya adalah ke depan betapapun dia menjadi azas yang sangat konstitusional, tetapi ruang itu harus mulai kita tertibkan. Dan ruang itu pun harus dibuktikan juga ya, tadi modus-modus tadi seperti modus-modus itu. Makanya di persidangan saya katakan itu kan tidak pernah terbukti siapa yang diuntungkan. Justru masalah yang dipermasalahkan adalah konstitusionalitasnya begitu ya, yang mana itu sudah jelas begitu. Betul. Kita akan bahas lagi dengan Pak Ferry ya, tapi kita harus break dulu pemirsa, ada Pak Berita segera kembali.